Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin sayyidil qurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhbiran ilaina an dukhuli Ramadan, haitsu qala Rasul idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidati syayatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam yang mulia ini, pada malam yang berkah ini, kita dengan izin Allah telah melaksanakan salat isya, salat tarawih secara berjamaah sebagai manifestasi daripada keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Oleh karena itu, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih atas seluruh curahan nikmat-Nya, seluruh limpahan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut nanti kita bertemu dengan Allah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan pada seorang pemimpin umat, seseorang yang telah menyelamatkan umat manusia dari kesesatan kepada petunjuk, seseorang yang telah mengeluarkan manusia minazulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, seseorang yang telah mengeluarkan umat manusia dari syirik kepada agama tauhid, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti perjalanan beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Seluruh makhluk Allah ciptakan azwaja, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pendek, ada panjang, ada jauh, ada dekat, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang masalah ibadah, ada ibadah yang bisa dilihat oleh mata kita, ada ibadah yang bisa diketahui oleh kita, oleh orang lain, dan tentunya Allah yang Maha Tahu. Ada ibadah yang hanya Allah yang mengetahuinya dan kita, sementara orang lain tidak mengetahuinya. Sehingga secara garis besar dalam hal ini ibadah dibagi dua. Ada ibadatul jahar, ada ibadatul sir. Artinya ibadatul jahar adalah ibadah yang terang-terangan, ibadah yang bisa terlihat oleh kita, bisa terlihat oleh orang-orang di sekitar kita, bisa diketahui oleh jamaah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Seperti ibadah salat adalah ibadatul jahar, ibadah sedekah juga ibadatul jahar, ibadah umrah, ibadah haji juga ibadatul jahar, ibadah yang diketahui oleh tiga komponen, oleh kita yang melakukan, oleh manusia di sekitar kita, dan juga bil khusus Allah Subhanahu wa taala al-alim bi kulli syai', Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di sisi lain ada ibadah sirri, ibadah rahasia,
Ibadah rahasia artinya tidak ada yang tahu kita melakukan ibadah kecuali hanya kita dan Allah. Sementara orang-orang lain tidak tahu kalau kita melakukan ibadah tersebut. Contoh ibadah sirri seperti sedekah sir, sedekah yang disedekahkan, infak yang dinafkahkan, sedekah yang diberikan secara rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Seperti salat tahajud yang kita lakukan di malam hari, nahnu nusalluna at-tahajjud wa nasu niyam. Kita melakukan salat tahajud sementara manusia pada tidur. Ketika itu salat tahajud kita dimasukkan dalam ibadah sir, ibadah rahasia. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan ini, pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melakukan puasa Ramadan, satu amalan ibadah yang prakteknya adalah menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Jelas dan pasti dan diakui bahwa ibadah puasa yang kita lakukan adalah ibadah sir, ibadah hanya Allah dan kita yang mengetahui. Sementara orang-orang di sekitar kita tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Bahkan anak dan istri kita bisa jadi mereka tidak tahu bahwa kita puasa atau tidak. Tetangga kita, teman-teman kita, teman-teman sekantor, bahkan orang-orang satu RT atau satu RW pun mereka tidak tahu apakah kita puasa ataupun tidak. Sehingga bisa saja kita mengelabui orang-orang di sekitar kita. Dari rumah kita keluar berpuasa, kemudian kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat pekerjaan, kita pergi ke pasar, lalu di sana kita masuk restoran, kita makan dan seterusnya. Begitu pulang ke rumah, kita tampilkan sifat-sifat orang yang puasa. Kita tunjukkan kepada mereka sifat lemas kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita masih puasa, tetapi sesungguhnya kita telah batal. Itulah yang dinamakan ibadah sir, ibadah rahasia. Ibadah puasa adalah ibadah sir yang paling besar. Hadirin jamaah salat tarawih, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Berbicara kelebihan ibadah sir, paling tidak ada 3 kelebihan dalam hal ini yang tidak ada pada ibadah zahir, yang tidak ada pada ibadah jahar, yang tidak ada pada ibadah yang dilakukan terang-terangan. Yang pertama, ibadah sir insya Allah itu lebih efektif, wa arja, dan lebih memberikan harapan untuk bisa kita lakukan dengan ikhlas. Seperti ketika kita puasa karena Allah, kita menahan lapar karena Allah, kita menahan minum karena Allah, dan kita puasa insya Allah dengan ikhlas. Kita susah untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lagi berpuasa, sehingga insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan insya Allah arja lil qabul wa arja lil difa' anil riya. Dia lebih memberikan potensi untuk kita bisa melakukannya semata-mata karena Allah dan selamat dari riya. Sementara ibadah jahar, ibadah yang dilakukan terang-terangan, dia sangat rentan terkena virus riya. Seperti ketika kita sholat jamaah, kita melakukan sholat di tengah-tengah umat, kita melakukan ibadah haji dan umroh, kita melakukan ibadah-ibadah jahar yang lain, itu sangat-sangat rentan dan rapuh sekali bisa dimasuki virus-virus riya, sum'ah, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ibadah sir adalah khususnya ibadah puasa ini, Bapak dan Ibu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam satu hadits qudsi. Allah berfirman, al-hasanah bi asyri amsalihha, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Artinya apa? Satu kebaikan dalam konsep Islam minimal dibalas dengan 10 kebaikan, maksimal dibalas dengan siti bi'atifin 7 kali 700 lipat, 700 lipatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi tadi di atas, kullu amal ibni adam lah, seluruh amalan anak Adam adalah milik dia. Sementara asyam, khusus puasa, adalah milik aku kata Allah, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas amalan-amalan pahala-pahala orang yang berpuasa.
Hadirin jamaah rahimakumullah, bisa jadi banyak di antara kita yang tidak paham bahasa. Rancu bagi dia. Kenapa Allah berfirman, seluruh amalan anak Adam adalah milik dia, artinya milik kita, milik manusia, milik anak Adam. Sementara puasa adalah milik Allah. Kenapa Allah pisah seperti itu? Kenapa Allah klasifikasikan? Sementara secara hakikat seluruhnya adalah milik Allah. Bahkan diri kita, amalan-amalan kita, ibadah yang kita lakukan adalah seluruhnya adalah ciptaan Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah secara ilmu bahasa, ketika Allah berfirman, illa siyama fa innahu li, kecuali puasa, puasa adalah milik aku. Al-idhofah di sini penyandaran puasa kepada Allah, bukan penyandaran milik untuk menyatakan pemilikan, tetapi penyandarannya litasyrif, untuk menunjukkan betapa mulianya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena untuk ibadah jahat, untuk ibadah selain puasa, Allah Subhanahu wa taala tetapkan berapa banyak pahalanya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ketika kita bersedekah, Allah akan balas dengan 10 kali lipat sampai ila sabaimiati dhifin wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai Allah besarkan pahalanya kelipatannya menjadi 700. Artinya apa? Hitungan-hitungan pahalanya, rekapitulasi hitungannya sudah jelas. Satu kebaikan dibalas 10, satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji, sehingga semuanya berjumlah 700. Sementara untuk ibadah puasa ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, hanya Allah yang tahu berapa banyak pahalanya. Allah tidak takar-takar pahalanya, Allah tidak hitung-hitung pahalanya, dan kita yakin, kita pastikan Allah Al-Karim, Allah As-Sabi, Allah yang Maha Dermawan, Allah yang memiliki segalanya. Ketika Allah menjamin bahwa ibadah puasa Allah yang akan memberikan pahalanya, dipastikan ibadahnya tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Itulah yang kedua, al-mizah, keistimewaan ibadah tusir bila dibandingkan dengan ibadah jahar. Yang terakhir, insya Allah secara singkat, kelebihan ibadah tusir seperti puasa, ibadah puasa yang kita lakukan akan sangat cepat sekali mengantarkan kita pada satu maqam yang namanya maqam al-muqarabah. Dan kalau kita istiqamah dalam maqam muqarabah, kita akan menanjak kepada maqam al-musyahadah. Sementara ibadah-ibadah jahar yang lain seperti sholat dan lain sebagainya, karena rentan dimasuki riya, sehingga sangat-sangat agak sulit untuk cepat mengantarkan kita kepada maqam al-muqarabah, maqam di mana kita selalu mengingat Allah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kita selalu merasa dipantau oleh Allah. Aina ma kunna aiqanna anna Allah hunaka, di mana saja kita berada, kita yakin Allah berada di sana. Dan itulah salah satu tujuan dari ibadah puasa. Bagaimana dengan puasa ini? Tiap-tiap individu orang yang berpuasa bisa dihantarkan dan sampai pada maqam al-muqarabah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita akan sampai pada maqam al-musyahadah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimulai subhanahu wa ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim, Allah Rabbana wa Rabbakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.